Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Umat Allah yang terkasih, kita disadarkan lagi, diingatkan kembali tentang arti dan makna doa Bapa kami. Doa yang Tuhan ajarkan sendiri untuk kita para muridnya. Doa Bapa kami penyambung kuat tradisi Yahudi dan kekristenan. Doa Bapa kami sesungguhnya boleh dikatakan rangkuman dari seluruh kitab suci. Allah sebagai Aba, sebagai Bapa kita, dan kita adalah putra-putrinya. Maka doa Bapa kami adalah doa yang sempurna, doa yang cukup menjadi bekal bagi kita dalam perjalanan hidup di dunia ini menuju Bapa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian meminta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Umat Allah yang terkasih, 10 perintah Allah, doa Salam Maria, dan doa Bapa kami. Kalimat-kalimat pertama isinya memuji kemuliaan Allah, juga memuji kerendahan hati Maria dalam doa Salam Maria. Misalnya dalam 10 perintah Allah, 1-3 untuk kemuliaan Allah, 4-10 untuk kepentingan kita. Pun dalam doa Salam Maria, juga dalam doa Bapa kami yang kita dengar pada Injil hari ini. Yang terasa agak istimewa, kenapa harus diberi keterangan? Barangkali memang Yesus mengerti ini sulit
dilakukan tentang mengampuni kesalahan, yang tentang kerajaan, tentang rezeki, tentang pencobaan, tentang dibebaskan dari yang jahat, mungkin mudah dimengerti juga gampang dihayati. Tetapi mengapa yang berupa kesalahan Yesus memberi keterangan tambahan? Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Barangkali bagi kebanyakan orang, mengampuni itu sangat sulit. Ada yang sakit hati sampai dibawa mati. Ada yang selama hidupnya dibenci, tetapi ketika mati ditangisi. Rasa sakit hati itu seperti bisul, mengganggu sekali, menghancurkan hidup. Dia tumbuh hidup dan menyerang kita. Itulah sebabnya mengampuni diberi keterangan oleh Yesus, keterangan tambahan. Mengampuni memang sulit, tetapi atas pertolongan Allah kita harus mampu, karena kita sendiri punya pengalaman diampuni oleh Allah. Memanggil Allah sebagai Aba, sebagai Bapa kami, berarti Bapa kita bersama. Kita adalah putra-putrinya, harus hidup saling mengasihi dan mengampuni menjadi irama hidup setiap hari, menjadi nafas kita sebagai orang-orang yang selalu mendoakan doa Bapa kami. Semoga kita yang selalu mendoakan doa Bapa kami boleh menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, teristimewa dalam sikap saling mengasihi dan saling mengampuni, juga hidup tanpa pamrih seperti yang ditunjukkan Santo Paulus dalam bacaan yang pertama tadi. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa
Allah, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Kita berkenalan dengan istilah visitasi dan calik. Visitasi bahasa Latin visitare yang berarti mengunjungi. Visitasi berarti kunjungan pastoral oleh seorang gembala kepada umat atau kunjungan seorang pemimpin religius kepada para anggota. Visitasi juga digunakan untuk menyebut aktivitas terhadap sakramen Maha Kudus di tabernakel. Calik, piala atau cawan yang menjadi tempat anggur untuk dikonsekrasikan, di mana sesudah konsekrasi menjadi tempat darah Maha Suci Kristus. Piala ini biasa dibuat dari logam mulia. Piala melambangkan cawan yang dipergunakan Yesus Kristus saat perjamuan malam terakhir. Adik-adik Estinar yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi kita mengenal alat-alat misa. Ini salah satu peralatan misa, namanya kain piala. Ada lagi yang disebut dengan patena. Patena berasal dari bahasa Latin yang berarti piring. Patena yang sekarang berbentuk bundar, datar, dan dirancang sebagai tempat roti atau hosti pemimpin perayaan Ekaristi. Patena biasa disebut serasi dengan kalik atau piala, yakni yang berasal dari logam mulia. Yang kedua, pala, kain persegi 4 itu. Dari bahasa Latin pala corporalis, yang berarti kain untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Adalah kain putih yang keras dan kaku seperti papan, berbentuk bujur sangkar, dipergunakan untuk menutup piala. Begitu adik-adik yang terkasih tentang salah satu peralatan misa. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih, untuk selanjutnya kita mengenalkan peralatan misa, yaitu purifocatorium atau kain piala. Purifocatorium atau kain piala merupakan kain kecil persegi 4 yang digunakan untuk membersihkan piala dan juga alas selubung bagi tangan petugas liturgi. Berasal dari bahasa Latin purifocatorium, yaitu selai kain lenan berwarna putih berbentuk segi 4 untuk membersihkan piala
sibori, dan patena. Sesudah dipergunakan, purifokatorium dilipat 3 memanjang lalu diletakkan di atas piala. Selanjutnya kita memperkenalkan alat misa yang lain, yaitu pertama patena. Patena berasal dari bahasa Latin patena yang berarti piring. Adalah piring di mana hosti diletakkan patena. Patena yang sekarang berbentuk bundar, datar, dan dirancang untuk roti pemimpin perayaan Ekaristi. Aslinya sungguh sebuah piring. Pyxis berbentuk seperti kaleng kecil yang isinya lebih sedikit dibandingkan sibori dan biasanya digunakan untuk mengirim komuni orang sakit dan menyimpan hosti besar. Kita berkenalan dengan istilah peralatan Ekaristi yang lain, yaitu navicula. Disebut juga wadah atau tempat dupa, berupa bejana tempat menyimpan serbuk dupa. Dupa adalah getah yang harum dicampur rempah-rempah serta serbuk yang bisa menghasilkan asap tebal. Yang kedua, aspergillum berasal dari bahasa Latin aspergere yang berarti mericiki. Aspergillum berupa batang tongkat pendek yang di ujungnya terdapat sebuah bola logam yang berlubang-lubang. Aspergillum digunakan untuk mericikan air suci atau memberkati umat atau benda, sementara air yang direcikan disimpan dalam bejana air suci.